Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Hari ini hari Minggu tanggal 26 Oktober tahun 2025. Saya akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Know Your Savior. Kenali Juru Selamat kita. Yang akan saya ambil dari tiga ayat nantinya. Matius 1 ayat 21, Yohanes 1 ayat 14, dan Filipi 3 ayat ke-10. Kita awali dengan doa. Tuhan, tuntun hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu mutlak seperti firman-Mu adanya, sehingga saat kami melakukan, kami dibebaskan, dimerdekakan. Terpuji Engkau, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, untuk benar-benar dapat mengerti tentang juru selamat, knowing our Savior, maka kita harus benar-benar berdiri di atas kebenaran-kebenaran yang sangat mendasar akan kebenaran firman Tuhan. Yang akan saya ambil dari tiga ayat. Yang pertama itu adalah Matius 1 ayat 21 mengenai tujuan. Itu tujuannya, purposely. Nah, ayat ini berbicara tentang ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tujuannya apa? Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu tujuan. Yang kedua, identitasnya. Tertulis dalam Yohanes 1 ayat 14. Saya bacakan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Ini tujuan, ini identitasnya. Tujuannya tadi menyelamatkan orang, membayar upah dosa orang-orang yang berdosa bagi mereka yang percaya kepadanya. Yang kedua itu adalah identitasnya sebagai anak tunggal Bapa, Allah menjadi manusia, the God man, 100% manusia, namun juga 100% Allah. Itu identitasnya. Dan kemudian Filipi 3 ayat 10 berbicara tentang the pursuit, pengejaran. Yang ku kehendaki, kata Rasul Paulus, ialah mengenal dia, Yesus Kristus, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Dia mengejar keserupaan dengan Kristus. Kalau kita perhatikan di sini, dia bukan hanya mengejar yang baik-baik, yang senang-senang, berkat, tapi ingin mengetahui secara sempurna bersekutu di dalam Yesus itu bukan hanya di dalam kebangkitannya, tapi juga di dalam kesengsaraannya, bahkan di dalam kematiannya. Kalau kita mengerti tentang kebenaran ini, kita akan mengerti siapa Savior kita itu, siapa Juru Selamat kita itu. Nah, saya awali dengan sebuah pendahuluan terlebih dahulu, sebuah ilustrasi. Uh, the call to intimacy, panggilan kita untuk berintimasi dengan Tuhan itu sendiri, mendekat, bersatu dengan Juru Selamat itu. Pernahkah Anda, Bapak Ibu, Saudara sekalian, mempertimbangkan perbedaan? Mempertimbangkan perbedaan. Perbedaan apa? Antara mengenal seseorang dan benar-benar mengenalnya. Beda ya. Hanya sekedar mengenal dan benar-benar mengenal. Saya rasa orang yang sekedar mengenal saya jauh kurang pengetahuan mereka berbanding dengan jemaat saya mengenal saya. Kita sudah bergaul sekian tahun. Kalian tahu karakter saya. Kalian tahu tentang pengajaran saya. Ya. Bayangkan landmark paling terkenal di dunia, misalnya Grand Canyon atau Menara Eiffel di Prancis. Kita tahu nama-nama tempat-tempat terkenal ini, sejarahnya, dan kita telah melihat banyak sekali fotonya. Namun, berdiri di tepi selatan ngarai Grand Canyon ini,
merasakan keagungan ciptaan Tuhan semesta alam, atau menyaksikan gemerlapnya Menara Eiffel di malam hari. Itulah pengalaman yang mengubah pengetahuan menjadi perjumpaan. Saya dapat membenarkan hal ini waktu kami berada di Israel, melihat tempat-tempat Yesus berjalan, tempat Petrus di mana Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, ya, tempat yang bersejarah ini di mana Yesus melakukan mujizat, berjalan di atas air dan semuanya ini. Ini pengetahuan yang kita peroleh dari Alkitab, bukan hanya sekedar pengetahuan lagi saat kita berada di sana, itu berubah menjadi perjumpaan di mana Alkitab dibuat menjadi hidup, emosional, bisa menangis. Waktu kita merenungkan antara pengetahuan yang sekarang menjadi perjumpaan dengan juru selamat itu sendiri, bahwa Yesus ini real, bukan hanya sekedar cerita. Nah, banyak orang mengenal Yesus. Setan pun tahu Yesus, mengenal Yesus secara baik. Cuma setan itu takut dan gemetar karena dia tahu siapa Yesus itu. Dia kenal secara pribadi akan kuasa Yesus. Banyak manusia hanya sekedar tahu nama Yesus, tapi nggak mengenal akan kemahakuasaannya dan kesempurnaannya, keadilannya, grace-nya, mercy ini. Nah, mereka mengenal namanya. Mereka mengenal dia sebagai guru moral barangkali yang agung, dan mereka mengenal kisah Natal ataupun kisah Paskah. Mereka tahu dari cerita-cerita. Namun iman kita sebagai orang Kristen, iman kita sebagai orang percaya menuntut lebih dari sekadar pengetahuan kartu pos, cerita-cerita yang kita baca. Karena Yesus lebih dari sekedar pengetahuan kartu pos itu. Dia bukan hanya sekedar guru moral, dia lebih. Dia bukan hanya sekedar nabi yang baik, dia lebih. Iman, kepercayaan kita kepada Yesus ini menuntut keintiman sebuah perjumpaan. Perubahan terjadi antara pengetahuan yang kita peroleh dengan Alkitab, waktu kita terjemahkan di dalam doa, perjumpaan kita itu dengan Kristus ini akan sangat berbeda karena akan menjadi live di dalam kehidupan kita. Jika seluruh hidup kita dimaksudkan untuk berpusat pada Kristus, maka mengenal Kristus ini, hakikatnya, misinya, dan kehadirannya harus harus menjadi satu-satunya pengejaran terbesar bagi kita. Pagi ini kita akan menjawab panggilan Rasul Paulus untuk mengejar pengenalan sejati akan juru selamat kita. Bisa nggak kita mengenal juru selamat ini melalui keintiman dengan dia? Tanpa berintimasi, kita hanya sekedar mengenal, tapi tidak mengenal secara benar-benar. Melalui intimasi, merenungkan firman Tuhan, diam, memasukkan itu ke dalam hati, berdoa. Nah, ini terjadi perubahan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bukan hanya sekedar mengenal, tapi sekarang pengetahuan kita itu berubah menjadi sebuah keintiman terhadap pribadi yang kita tahu, hanya sekedar tahu, tapi sekarang benar-benar berjumpa di dalam doa, berjumpa di dalam perenungan firman yang menghidupkan ini semua. Nah, ada 5 pilar pengetahuan kristosentris, berpusat kepada Kristus, yang sangat amat kita butuhkan untuk dapat mengenal juru selamat kita secara baik, yang akan membantu kita sekalian selaku orang beriman, selaku orang percaya untuk mengubah apa? Mengubah pengetahuan yang kita miliki tentang Sang Juru Selamat menjadi perjumpaan yang sangat bersifat pribadi, sehingga kita dapat mengenal dia sebagaimana dia adanya. Nah, pilar pertama itu apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Pilar pilar yang pertama itu adalah mengenal identitasnya. Dia adalah batu penjuru keilahian itu. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ya, identitasnya. The cornerstone of deity. Ya,
kita tidak dapat mengenal juru selamat kita tanpa terlebih dahulu memahami siapa dia. Kita nggak bisa mengenal dia tanpa memahami dia. Ya, dia Yesus Kristus bukan sekedar tokoh sejarah, bukan sekedar guru moral yang agung, yang baik, atau nabi yang penuh belas kasihan. Bukan. Dia, Yesus Kristus, adalah jembatan unik. Ini kata kunci. Jembatan unik antara Allah dan manusia. Sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusia. Kenapa saya katakan jembatan yang unik? Karena tidak ada seorang tokoh agama, pendiri agama, agama apapun di dunia ini yang dapat menjembatani antara manusia yang berdosa dengan Sang Pencipta Allah Bapa. Karena dosa harus menerima konsekuensi. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Karena itu selayaknya setiap manusia yang berdosa ini mengalami hukuman. Dan hukumannya itu adalah terpisah dari Allah di dalam neraka. Neraka itu pada hakikatnya bukan didirikan, dibangun, dibentuk, dijadikan oleh Allah untuk manusia, tapi untuk iblis yang sejak awal berdosa, memberontak kepada Tuhan, dan mereka berbeda dari manusia, tidak memiliki kesempatan untuk bertobat. Destinasi mereka jelas, neraka. Tapi manusia melalui jembatan yang unik ini diberi kesempatan untuk bertobat, berbalik dari jalan yang jahat, kembali melalui Yesus yang membayar upah dosa mereka kepada Allah Bapa. Ini jembatan yang unik. Tidak ada satu tokoh agama manapun atau pendiri agama manapun yang memiliki kesanggupan seperti ini. Dengan demikian, dapat saya katakan, agama adalah ciptaan manusia untuk mencari di mana surga itu dan mencoba menuntun orang untuk masuk ke dalam kerajaan surga tersebut dan bertemu dengan Sang Pencipta. Masalahnya adalah setiap tokoh agama manapun yang ada di dunia ini tidak pernah pergi ke surga sehingga ia dapat menceritakan surga. Dia manusia sehingga gambaran surga itu berdasarkan imajinasi manusia itu sendiri sebagai tokoh pendiri agama apapun yang mereka dirikan, sesuai dengan itulah mereka menceritakan keadaan Allah. Berbeda dengan Kristen, Yesus ada di surga sebelum segala sesuatu ada bersama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Equal God. Nah, dia dikatakan dalam identitasnya dia menjadi manusia. Sebagai Allah yang menjadi manusia, dia memiliki kapasitas untuk menceritakan tentang surga, untuk menceritakan tentang Allah Bapa, Sang Pencipta segala-galanya bersama dengan dia. Sudah barang tentu dalam bahasa yang terbatas yang dapat dimengerti oleh manusia. Bahasa manusia hanya dapat dimengerti oleh manusia jika manusia dapat mencium, melihat, mendengar, merasakan segala sesuatu itu. Sedangkan Allah itu adalah roh yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat dilihat. Sehingga bahasa ini terbatas untuk mengisahkan, menjelaskan tentang keadaan sesuatu yang bersifat roh. Karena itulah Yesus menjadi manusia yang tidak terlihat menjadi terlihat, yang tidak teraba menjadi teraba, kepenuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Nah, saya berharap ini penjelasan yang jelas. Nah, ada misteri inkarnasi yang ingin saya sentuh sedikit di sini. Ayat-ayat di atas tadi menangkap paradoks yang luar biasa ini. Matius menyatakan tujuan kemanusiaannya, tujuan kemanusiaan Kristus, yaitu menyelamatkan orang-orang berdosa. Itu tujuannya. Ya, Yohanes menyatakan asal usul ilahinya. Dia adalah Logos, Sang Firman yang bersama Allah sebelum segala sesuatu ada dan adalah Allah. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Namun mengambil rupa manusia. Tertulis dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Nah, ini adalah batu penjuru iman kita. Berpusat di sini. Dia hanyalah manusia jika, maaf saya lupa mengatakan jika Yesus hanyalah manusia, pengorbanannya tidaklah cukup jika dia hanyalah manusia. Jika dia hanyalah roh,
hidupnya tidak akan relevan dengan perjuangan fisik kita. Allah harus menjadi manusia agar mengerti manusia itu seutuhnya, mengerti kesengsaraan manusia, mengerti percobaan yang dialami oleh manusia, menjalankan segala sesuatu yang dialami oleh manusia ini, dan dia keluar sebagai pemenang, sebagai manusia tanpa dosa satu-satunya. Tidak ada tokoh agama manapun yang bebas dosa kecuali dia, Yesus Kristus. Nah, sekali lagi, jika dia adalah roh, hidupnya tidak akan relevan dengan perjuangan fisik kita. Karena kalau dia roh, dia tidak mengerti keadaan fisik tubuh manusia ini, kelaparan, godaan, pikiran jahat, dan semuanya ini dia tidak mengerti. Dia harus dari roh yang bebas dosa ini, roh tidak mengenal dosa, menjadi manusia, diperkenalkan dengan godaan-godaan yang mengarahkan manusia kepada dosa. Namun, dia tidak jatuh di dalam godaan tersebut. Nah, ia sepenuhnya Allah sebagai putra yang tunggal, tunggal dan kekal. Dia adalah pencipta dan pemelihara segala sesuatu. Kuasa yang sama yang menyatukan kosmos yang kita lihat ini bersemayam dalam diri seorang tukang kayu dari Nazaret seperti yang tertulis dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Kolose 1 ayat 15 17. Ayat penting saya bacakan. Ia, Kristus maksudnya, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ini ayat yang menunjukkan keilahiannya, kemahakuasaannya, kemahatauannya. Semua tergenapi di sini. Di dalam satu pribadi yang bernama Kristus ini. Ya, dia sepenuhnya Allah. Barusan kita lihat ayatnya di dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Sekarang kita lihat, ia sepenuhnya manusia. Ia mengalami kelaparan. Dia dicoba setelah puasa 40 hari 40 malam, dia lapar. Iblis datang untuk mencobainya. Dia mengalami kelelahan, dia perlu waktu beristirahat. Ya. Dia mengalami pencobaan, dia mengalami kesedihan, dia menangis pada saat Lazarus meninggal. Dan dia mengalami rasa sakit. Dia menjerit waktu dia dipaku, waktu dia dicambuk. Kemanusiaannya memastikan ia dapat bersimpati dengan kelemahan kita. Karena ia telah dicobai dalam segala sesuatu, namun tanpa dosa. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 4 ayat yang 15. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sama dengan kita. Menunjukkan kemanusiaannya. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya ada firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan kemudian di ayat 14, firman yang adalah Allah ini menjadi manusia. Dan digenapi di sini dalam Ibrani 4 ayat 15, dia merasakan segala sesuatu. Jadi dia adalah 100% Allah, namun juga adalah 100% manusia. Ini yang kita kenal sebagai juru selamat kita itu. Tidak ada satu tokoh agama pun yang memiliki kualitas seperti ini. Mengenal juru selamat kita secara pribadi, saya tekankan, mengenal juru selamat kita secara pribadi berarti meninggalkan pandangan yang nyaman dan kabur tentang Yesus sebagai seorang idealis yang lembut dan menerima realitas Alkitabiah tentang Allah yang transenden, berdaulat dan maha kuasa yang rela membatasi dirinya mengambil wujud manusia untuk menebus kita. Kita mengenal dia sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Karena itu berdasarkan apa yang barusan saya katakan ini, saya menolak soft gospel.
Saya selalu kembali kepada hardcore gospel. Karena tanpa pemberitaan salib, tanpa memberitakan pengorbanan Kristus, semuanya itu sia-sia. Hanya Yesus yang baik. Tapi Yesus itu juga adalah the consuming fire. Orang nggak ceritakan ini. Orang menceritakan Yesus memberkati, soft gospel. Yes, dia memberkati. Memberkati di sini sebetulnya adalah byproduct. Akibat kepercayaan kita kepada dia, akan keberdaulatan dia yang memberkati anak-anaknya. Ini byproduct. Kenapa byproductnya harus ditinggikan? Kita harus meninggikan dia, sang pencipta, dia, sang pemberkat yang memberkati kita. Salibnya ini yang harus kita beritakan sebagai pusat kekristenan itu sendiri. Kalau hanya salib kita berhenti di sana, nanti saya ceritakan ini, dia itu martir, tapi kan dia bangkit dari kematiannya. Itulah yang menunjukkan juru selamat itu sendiri. Karena kalau dia nggak bangkit, iman kita sia-sia, kata Rasul Paulus. Kita masih hidup dalam dosa. Itu bukti semuanya. Ya. Pilar kedua itu apa? Mengenal tujuannya. Dia adalah korban pendamaian, the sacrifice of atonement. Dia domba Allah, anak domba Allah yang sempurna, yang tidak bercacat, tidak bercela. Jadi yang pertama tadi mengenal identitasnya sebagai bentuk penjuru keilahian, jembatan yang unik tadi saya katakan. Yang kedua, pilar yang kedua ini mengenal tujuannya. Dia sebagai korban pendamaian, ya. Mengenal identitas Yesus secara langsung menuntun kita sekalian pada pengenalan misinya. Nah, hidupnya sebagai manusia, bekerja sebagai tukang kayu, berfungsi sebagai pengantar menuju sesuatu yang lebih penting nantinya di kemudian hari. Ini hanyalah pendahuluan. Yesus dikenal sebagai orang bijaksana, belajar ada di dalam Bait Allah saat dia berumur 12 tahun berdiskusi dengan para ahli Taurat. Mereka terbingung, keheran-heranan akan pengetahuannya. Ini awalnya. Ini pengetahuan awal yang kita kenal. Ya, yang taat, mengikuti, diasuh oleh manusia sekalipun ia sempurna. Kerendahan hati, ini awal semuanya. Yang nantinya dibuktikan dalam pekerjaannya di kayu salib, yang jarang sekali orang mengerti. Kalau dia Tuhan, mengapa dia harus disalib? Itu pertanyaan yang terus-menerus terjadi sampai hari ini. Ya. Salib adalah klimaksnya. Itu klimaks dari iman Kristen itu sendiri. Tujuannya tunggal, tujuan salib ini. Menebus ciptaan yang jatuh dalam dosa pemberontakan melalui pengorbanan yang sempurna dan bersifat substitusi. Substitusi ini kata yang paling penting. Substitusi menggantikan orang yang percaya kepadanya, dosa orang yang percaya kepadanya diperhitungkan kepada Yesus, kebenaran Kristus diperhitungkan kepada orang yang percaya kepadanya. Ini substitusi. Allah itu adil. Karena adil, dosa harus dihukum, mati. Itu digantikan oleh Yesus. Sehingga kita tidak perlu mati, dia mati bagi kita, pada posisi kita. Sehingga kita hidup baginya. Ini klimaks yang harus kita mengerti. Ya. Pentingnya salib. Penting nggak salib? Sangat penting. Sangat penting. Ya. Murid-murid juga disalib mengikuti Yesus. Paulus memilih, aku nggak layak seperti Yesus. Aku memilih untuk disalib terbalik. Andrew saudaranya, dengan X, salib berbentuk X, dan sebagainya ini. Salib itu adalah jenis hukuman yang diberikan kepada para penjahat kaliber besar di luar Roman citizen. Artinya bukan warga negara Roma. Ya, itu salib itu diberikan kepada orang-orang di luar warga negara Roma, kepada para penjahat besar. Jadi mereka mengkategorikan Yesus sebagai penjahat besar. Dapat dimengerti karena dia menanggung dosa seisi dunia, orang-orang yang percaya kepadanya ditimpakan kepadanya. Bisa nggak kita mengerti penderitaan ini seperti apa? Hatinya hancur seperti apa? Ciptaannya menolak dia. Ciptaannya meludahi dia. Ciptaan dia mengolok-olok dia. Sakitnya seperti apa? Coba kita renungkan ini. Sehingga kita mengerti
makna salib itu lebih baik lagi. Ya, kematian Yesus bukanlah akhir yang malang bagi kehidupan yang mulia, melainkan tindakan kasih ilahi yang dirancang dan disengaja yang menjamin rekonsiliasi kita dengan Allah Bapa. Nah, Alkitab menjelaskan bahwa manusia terpisah dari Allah yang kudus oleh dosa. Itu tertulis dalam Roma 3 ayat 23. Utang dosa ini tidak pernah dapat dibayar dengan usaha manusia dalam bentuk apapun. Melalui perbuatan baik, bersedekah, berpuasa, atau ritual apapun. Utang ini membutuhkan pembayaran yang sempurna dan tak terbatas. Yesus manusia hidup layaknya seperti kita, hanya satu, dia tidak pernah jatuh di dalam dosa. Itu sempurna. Jadi darah dia yang harus dapat dikategorikan di dalam hal ini, karena tidak ada manusia satupun yang dapat mati untuk orang lain, menebus dosa orang lainnya kecuali dia yang sempurna. Ya, Maria pun tidak dapat melakukan ini. Dia masih butuh Yesus untuk keselamatan jiwanya. Karena dia dikategorikan sebagai orang berdosa juga. Hanya bedanya adalah bapaknya Yesus bukannya Yusuf, tapi Allah Bapa sendiri, sehingga kategorinya di sini darahnya diperhitungkan dari jalur pria, Bapa di sana, sehingga dia hidup tetap bebas daripada dosa asal karena tidak bergantung kepada Maria. Nah, pendamaian itu adalah substitusi, substitutionary atonement, pendamaian substitusi, digantikan, diwakili, ya. Kristus menggantikan kita. Dia menerima keadilan yang seharusnya kita terima agar kita dapat menerima kasih karunia dan belas kasihan yang tidak seharusnya kita terima. Apa hukuman yang harus kita terima itu? Maut. Upah dosa adalah maut, kematian. Dia yang bayar itu. Harusnya setiap hari kita bersyukur dan berterima kasih atas apa yang Kristus kerjakan di kayu salib bagi kita. Sehingga jika kita tahu segala sesuatu atau sesuatu yang terlintas dalam benak pikiran kita itu adalah jahat, bertentangan dengan apa yang Allah ingin, berapa sulitnyakah kita untuk menghentikan diri kita untuk berhenti berpikir seperti itu, karena pikiran yang terus dipikirkan seperti itu kita entertain akan menghasilkan dosa. Datangnya dari pikiran. Lihat Kain. Berhenti, jangan. Dan tetap entertain, lahirlah pembunuhan pertama. Kita harus stop sampai di sana, taat kepada Allah. Kalau kita bisa memikirkan, dia sudah menerima hukuman yang harusnya kita terima. Ini bentuk terima kasih kita menghentikan pikiran jahat tersebut. Ya. Artinya, segala upah dosa kita diperhitungkan kepada Kristus dan kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Sehingga maut yang merupakan upah dosa kita ditimpakan kepada Kristus dan melalui kebenarannya kita diperdamaikan dengan siapa? Dengan Allah Bapa. Sehingga kita memperoleh kehidupan kekal yang tidak layak kita terima bersamanya. Tentang hal ini tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Ini ayat penting juga. Dia yang tidak mengenal dosa, kata kuncinya, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat oleh Allah Bapa menjadi dosa karena kita. Karena kita, kata kunci, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh dia, oleh Allah. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi, Yesus yang tidak mengenal dosa, sekarang dijadikan dosa karena kita. Artinya dosa kita ditanggungkan kepada dia dan kebenaran dia diperhitungkan kepada dia. Sehingga waktu Allah Bapa melihat kita yang percaya kepada Yesus, tidak lagi melihat dosa kita, tapi melihat kebenaran putra tunggalnya Yesus Kristus yang ada di dalam kita. Sehingga dia membelakangi Yesus waktu Yesus menjerit, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pertama dan terakhir kali dia menyebut Bapaknya sebagai Allah. Ini suara kita, karena biasanya dia memanggil Bapak. Jelas di sana, sehingga Bapak menghadap kita, membuka kedua tangannya, welcome gitu. Ini konsep Kristologi. Nah, kasih yang dinyatakan
Kalau kita melihat salib, kita masih tidak mengerti tentang kasih Allah yang sempurna ini, kita harus merenungkan lebih banyak agar kita paham bahwa salib itu adalah benar-benar pernyataan kasih Allah. Putra tunggalnya dikorbankan bagi kita. Salib adalah perwujudan tertinggi karakter Allah yang sekaligus menyatakan keadilannya yang sempurna. Dosa harus dihukum, harus dihukum. Karena itu Yesus harus disalib menggantikan kita. Dan salib juga menunjukkan kasihnya yang tidak terbatas. Ia, Yesus, telah menyediakan dirinya sendiri menjadi korban yang sempurna. Seperti yang tertulis dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kapan? Ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa. Karena tidak mungkin kita dapat menjadi benar tanpa dia mati bagi kita. Kebenaran kita menurut Alkitab tidak lebih daripada secarik kain kotor. Ya, itu kebenaran yang dituliskan di sana. Berapa putihnya pakaian itu dikelantang dan semuanya, tetap aja kotor. Itulah kesucian manusia yang tidak sempurna. Mengenal juru selamat kita secara pribadi berarti kita sekarang memahami bahwa keselamatan kita bukan didasarkan pada perbuatan kita, bukan berdasarkan pada usaha kita, melainkan pada karya Kristus yang telah selesai. Selesai. Salib adalah jangkar pengharapan kita dan ukuran kasih Allah bagi kita. Kita mengenal Dia sebagai Sang Penebus kita satu-satunya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pilar ketiga, mengenal kuasanya, yaitu kuasa kebangkitan, the victory of resurrection. Tadi yang pertama, pilar yang pertama, mengenal identitasnya sebagai batu penjuru keilahian, sebagai jembatan yang unik tadi mempersatukan kita yang berdosa dengan Allah Bapa setelah dia menanggung dosa kita dan kebenaran yang diperhitungkan kepada kita. Pilar yang kedua, mengenal tujuannya, dia sebagai korban pendamaian, ya, eh, anak domba Allah yang sempurna, di mana pengorbanannya diterima, terbukti melalui kebangkitannya. Yang ketiga sekarang mengenal kuasanya, kuasa kebangkitan. Ya, jika salib, perhatikan ini baik-baik, jika salib adalah akhir, Yesus akan menjadi martir. Ini kata penting. Jika salib adalah akhir, Yesus akan menjadi martir. Bukan juru selamat. Mengapa? Karena dia nggak bangkit. Kebangkitan adalah bukti tak terbantahkan bahwa pengorbanannya di kayu salib diterima. Karena itu dia bangkit. Identitasnya sebagai putra tunggal Allah Bapa, anak domba Allah yang sempurna, diteguhkan di sini melalui kebangkitannya. Dan kuasanya atas dosa dan maut ditegakkan selamanya. Dia bangkit. Kalau dia nggak bangkit, ya dia sama seperti manusia yang lain, mati di dalam dosa. Tapi dia mengalahkan ini semuanya. Mengalahkan maut. Apa bukti dia mengalahkan maut? Dia bangkit. Apa buktinya? Dia sudah membayar upah dosa. Dia bangkit. Upah dosa adalah maut. Dia bangkit. Ini pernyataan iman yang mutlak. Sehingga kita harus mengerti bahwa segala sesuatu bukan berhenti pada salib, hanya sekedar Yesus disalibkan dan mati, tapi lebih daripada itu, dia bangkit pada hari ketiga dan kemudian naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu pun bukan berhenti di sana, dia masih bersyafaat bagi kita sampai hari ini. Ya, kebangkitan itu adalah sebagai jaminan. Kebangkitan adalah poros yang menjadi sandaran semua iman Kristen. Paulus menyatakan dengan jelas dalam 1 Korintus 15 ayat 17. 1 Korintus 15 ayat 17. Ini ayat penting juga. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi tidak berhenti pada salib di mana dia mati. Dia bangkit. Salibnya kosong makanya.
Dia tidak tinggal tersalib, salib kosong, kubur kosong. Kubur yang kosong menjamin dua hal. Yesus adalah persis seperti yang ia akui, bahwa ia adalah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. I'm the resurrection and the life. Akulah kebangkitan dan hidup. Dan mereka yang mengikutinya memiliki jaminan kebangkitan mereka sendiri di masa depan. Akulah kebangkitan dan hidup. Waktu dia mengatakan ini, orang melihat, menonton, apakah benar perkataan ini seperti yang mereka katakan, I'm the life, I'm the resurrection and the life. Akulah kebangkitan dan hidup. Kemudian dia membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari dikubur. Ini luar biasa. Coba bayangin, Lazarus tidak bangkit. Pernyataannya menjadi kosong, menjadi hampa. Dia akan ditimpuk orang dengan batu. Ya, akulah air kehidupan. Segala macam, ya. Dia menciptakan semuanya di dalam hal ini. Air berubah menjadi anggun. Semua yang dikatakannya itu beralasan untuk menunjukkan identitasnya sebagai putra tunggal Allah penuh dengan kuasa. Maut dikalahkan yang pertama, ya. Kubur kosong menjamin dua hal. Yang pertama, kubur kosong ini menyatakan maut dikalahkan. Kebangkitan menghancurkan kuasa maut dan kubur. Kebangkitan mengesahkan otoritas Kristus untuk menganugerahkan hidup yang kekal. Seringkali orang berkata, buktinya masih ada orang terbaring di dalam lubang kubur kok, Pastor. Iya, saat ini. Tapi pada saat dia datang kali keduanya, pada waktu orang-orang termasuk orang mati mendengar suara sangkakala, yang mati ini dibangkitkan terlebih dahulu. Itu kuasa keilahiannya. Lihat, Lazarus mati 4 hari. Yesus berkata, dia dengar kok, Lazarus come forth, keluar. Lebih banyak katakan melayang karena kuburan di Israel pada waktu itu berada di bawah. Dia dibungkus dengan kain kafan. Ya. Maut dikalahkan. Itu yang pertama. Kubur kosong selain menjamin maut dikalahkan, tapi juga sumber hidup baru kita. Kebangkitannya adalah modal dan penggerak bagi hidup baru yang kita jalani sekarang. Karena dia hidup, kita juga dapat hidup. Kita juga hidup. Diberdayakan oleh Roh Kudus. Seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat yang ke-11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Roh yang sama ini yang diam di dalam kita, yaitu orang yang percaya kepada Kristus, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ini menjelaskan tentang perbedaan antara orang Kristen dan non-Kristen. Lihat ya, yang dikatakan, jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Kamu itu siapa? Diam di dalam kamu. Ya orang Kristen. Roh Allah berdiam di dalam kehidupannya. Nah, roh yang sama ini membangkitkan Kristus, yang ada di dalam kehidupan kita ini, mencatat ini semua, sehingga pada akhir zaman akan membangkitkan kita juga. Ini kebenaran yang tidak dapat ditawar. Ini absolut. Ya, jadi kalau Kristus itu tidak bangkit, ini nggak berlaku. Ini dikatakan jika roh Allah tersebut membangkitkan Kristus, roh yang sama ini yang ada dalam kehidupan kita, membangkitkan kita juga seperti ia membangkitkan Kristus. Ini luar biasa pengertian yang tidak dapat dijamin oleh agama manapun, kecuali Yesus. Ya. Kemudian dia tidak berhenti di sana, dia masih bersyafaat. Setelah kebangkitan, dia naik ke surga dan kini memerintah di sebelah kanan Allah Bapa. Setelah dia bangkit, dia masih berada di dunia ini 40 hari. Hari ke-41 dia naik ke surga. Ya. Karyanya belum berakhir. Dia secara aktif bersyafaat bagi kita. Sebagai perantara bagi kita. Berdoa siang dan malam bagi kita. Kita tidak memiliki peninggalan yang pasif, melainkan raja yang aktif yang bersyafaat bagi kita. Mengenal juru selamat kita berarti mengenal raja yang hidup. Mengenal pemerintahannya dan kuasanya yang secara aktif bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, kita mengenal dia sebagai Tuhan yang telah bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Itu kita kenal Kristus
bukan Kristus yang mati, tapi Kristus yang hidup. Rasul Paulus bertemu dengan the resurrected Christ, bukan dengan Christ seperti yang dialami oleh kedua belas rasul yang lainnya. Berjumpa dengan dia, dapat menyentuh dia, makan bersama dia, tidur dengan dia, dan sebagainya. Ya. Pilar yang keempat itu apa? Mengenal kehadirannya. Allah hadir, sering kita katakan. Apa artinya Allah hadir? Presiden hadir, kita berdiri, hormat, kita mengenal kehadirannya. Keintiman hubungan, the intimacy of relationship. Ini penting kita lihat. Pilar yang keempat, mengenal kehadirannya. Keintiman hubungan. Ya, yang pertama tadi mengenal identitasnya, yang kedua tadi mengenal tujuannya, yang ketiga tadi mengenal kuasanya, dan yang sekarang keempat mengenal kehadirannya, keintiman hubungan. Nah, pengenalan akan Yesus bukan hanya sekedar kesepakatan teologis. Pengenalan itu sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian, bersifat dinamis, personal banget, dan relasional. Itulah pengejaran yang dijelaskan dalam Filipi 3 ayat 10. Yang kukendaki, kata Rasul Paulus, ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Berarti otomatis kebangkitannya. Bagaimana kita beralih dari tahu tentang dia menjadi mengenal dia? Ya, bersifat dinamis, personal, dan relasional. Nggak mungkin personal kalau kita nggak membaca Alkitab. Nggak mungkin personal dan relasional kalau kita nggak berdoa. Kita nggak bersekutu dengan dia. Mana mungkin mengambil waktu bercerita dengan dia apa yang kita rasakan. Dan mencoba mengerti apa yang dia sampaikan kepada kita. Ya, melalui perenungan firman yang berbicara kepada kita. Koneksi yang abadi. Abadi sifat koneksi ini. Yesus sendiri mendefinisikan hubungan itu sebagai hubungan yang abadi. Menggunakan metafora pokok anggur dan ranting-rantingnya. Keintiman dengan juru selamat terjadi dalam tiga disiplin praktis. Perhatikan, pohon-pohon ada carang-carangnya, cabang-cabangnya, branches. Itu melekat pada pokok pohon. Kalau itu terpisah, mati. Jadi selama dia bersentuhan tetap melekat kepada pokoknya, dia hidup. Artinya selama kita bersekutu dengan Allah itu, diam di dalam Allah itu sendiri, itu abadi. Kita yang menentukan. Di dalam hal ini, Allah diam. Di dalam hal ini memanggil kita untuk bertobat, setelah bertobat untuk diam di dalam kehadiran. Masa kalau dia hadir kita mau berbuat dosa? Yang paling kita perlu sadarkan diri kita, Allah hadir. Allah hadir. Saya pernah bertemu dengan orang yang bertanya, ya bolehlah baptis, tapi saya masih cinta dosa saya yang satu itu. Saya tanya, apakah kamu melakukan itu di depan mertua kamu? Tidak. Yang benar aja, saya masih punya moral. Saya masih punya moral. Masa saya lakukan di depan mertua saya? Depan orang tua kamu? Ya enggak lah, depan adik kamu. Ya enggak lah, depan istri kamu. Ya enggak lah, masih bermoral. Apakah kau juga bermoral seperti yang kau katakan, tidak melakukannya di hadapan manusia, tapi engkau melakukannya di hadapan Allah. Karena engkau lupa bahwa ada Allah hadir. Kalau engkau sadar akan Allah yang hadir, engkau tidak akan mungkin mau melakukan kejahatan seperti itu. Dengan membenarkan dirimu, aku bermoral kok. Tidak seperti itu. Kalau engkau benar tidak melakukannya di hadapan manusia, apa yang membuat engkau percaya bahwa oke melakukannya kalau manusia tidak melihat? Allah melihat, Allah hadir. Perkataan ini yang harus kita benamkan, tanamkan di dalam hati kita. Allah hadir setiap saat. Nah, ini menimbulkan rasa takut, rasa respect kepada Tuhan itu untuk berhenti dengan sengaja berbuat dosa. Koneksi yang abadi tadi saya katakan ya, melalui tiga disiplin praktis. Yang pertama, tiga disiplin praktis yang pertama adalah kita dapat memiliki koneksi yang bersifat personal ini tadi, relasional ini tadi, melalui firman-Nya, pewahyuan. Kita merenungkan firman, membaca Alkitab. Alkitab adalah cara utama juru selamat menyatakan karakter, kehendak, dan hatinya. Mengabaikan firman Tuhan berarti mengabaikan suaranya dan mengabaikan tuntunannya.
Seperti yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau, syaratnya, jikalau, ini bergantung kepada kita. Kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerima. Jangan sampai Tuhan berbicara, kita mengabaikan itu. Apalagi melanggar vow kita, janji kita. Ini nggak baik. Yang kedua, kita membentuk personal, hubungan personal ini melalui doa, persekutuan, percakapan yang bersifat relasional, pribadi banget. Kunci pintu. Doa bukanlah kewajiban agama. Doa adalah komunikasi langsung dengan Raja yang berkuasa dan mengasihi kita. Juga bukan bentuk pelayanan. Nggak bisa kita kategorikan doa itu sebagai bentuk pelayanan. Ini adalah relasional dan personal sifatnya. Itulah cara kita berbagi beban, mengakui kegagalan kita di hadapan Raja ini, dan menyelaraskan kehendak kita dengan kehendaknya. Jangan sampai Bapa yang harus menyelaraskan kehendaknya dengan kita. Nah, itu artinya nanti permisif. Ya terserah deh. Ingat, William, jangan pergi. Balak mau kasih uang. Coba doa sekali lagi. Kok doa sekali lagi? Kan Tuhan sudah bilang nggak boleh. Mengapa dia mau coba doa sekali lagi? Uang. Sampai akhirnya terserah deh. Bahkan ketika keledai berbicara, dia tuh juga nggak ngeh. Kenapa keledai bisa berbicara dengan suara manusia? Karena hatinya sudah bebal. Kita perlu tahu tentang hal ini saat Tuhan berbicara dengan suara yang lembut ini. Perhatikan itu, catat itu, dan jangan lakukan. Kalau itu sebuah larangan. Lakukan kalau itu sebuah panggilan. Ya. Kemudian yang ketiga, melalui ketaatan, pengukuhan. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, jikalau kamu mengasihi aku, sekarang tesnya, kamu akan menuruti segala perintahku. Saat kita mengikuti ajaran-ajarannya, pengetahuan kita akan kesetiaan dan kebaikannya semakin mendalam. Apalagi kalau kita berpusat pada pikiran kita tentang karya salib dan pengorbanannya. Ketaatan adalah laboratorium iman kita. Kita dilatih di sini setelah kita mendengar melalui Alkitab yang kita baca, ada sesuatu yang menyentuh hati kita. Mendorong kita untuk berhenti melakukan kejahatan atau mendorong kita untuk bertobat dan kita harus taat kepada hal ini. Mengenal juru selamat berarti melampaui pengenalan biasa dan memasuki hubungan yang penuh ketergantungan dan pengabdian setiap hari dengan setiap hari. Kita mengenalnya sebagai sahabat dan gembala. Nah, pilar yang kelima, yang terakhir, mengenal panggilannya, alam, jadi amanat pemuridan, the commission of discipleship. Itu mengenal panggilannya. Kita dipanggil untuk menjadi murid. Ya, pertama tadi, pilar pertama mengenal identitasnya. Masih ingat ya, batu penjuru keilahian, jembatan yang unik tadi. Yang kedua, mengenal tujuannya. Anak domba Allah yang tunggal, korban pendamaian. Yang ketiga, mengenal kuasanya, kuasa kebangkitannya. Roh Allah yang sama yang berdiam dalam diri Kristus, berdiam dalam diri orang percaya, membangkitkan kita juga. Yang keempat, mengenal kehadirannya. Hadirannya itu keintiman daripada hubungan. Hormat, respect, berdiri, tunduk, diam, in awe. Yang kelima, mengenal panggilannya, amanat pemuridan. Nah, bukti utama dari pengenalan sejati akan juru selamat adalah hidup yang diubahkan oleh panggilannya. Pengetahuan kita tidak dimaksudkan untuk dirahasiakan atau hanya untuk kenyamanan pribadi kita, melainkan api yang harus dibagikan dan misi yang harus dipenuhi. Pengetahuan Alkitab kita bukan untuk kita simpan sendiri, tapi untuk kita bagikan. Kapan? Sesegera mungkin. Kadang-kadang orang bertanya dan kita mengatakan ya belum saatnya. Bukan belum saatnya. Orang bertanya itu saatnya. Mana-mana mungkin orang bertanya kita bilang belum saatnya. Kita malu aja. Alasannya kita pakai seperti itu. Amanat agung. Sebelum kenaikan Kristus ke surga, Yesus memberikan mandat yang jelas. Mandat loh. Ini nggak usah didoakan lagi. Mandat sudah diberikan yang jelas kepada para pengikutnya, yaitu untuk menjadikan orang-orang percaya murid.
Ia melibatkan pembagian pesan tentang identitasnya. Kita di dalam peratan tersebut mengenalkan Kristus, kita harus menunjukkan identitasnya sebagai anak tunggal Allah, ya. Penebusan dosa, dia juru selamat ini yang menanggung upah dosa ini, dan kebangkitannya. Kalau kita gagal menceritakan kebangkitan, dia hanya sebagai martir, sebagai orang-orang yang lain, tapi dia bangkit, membedakan daripada manusia yang lain, dan mengundang orang lain masuk ke dalam hubungan tersebut. Ini pilar yang keempat, yang mengundang orang tersebut. Yang tiga, satu sampai tiga tadi adalah pembagian pesan tentang identitasnya, penebusan dosa, dan kebangkitan. Itu pilar satu sampai tiga. Nah, memanggil orang tersebut masuk ke dalam hubungan tersebut, itu pilar yang keempat tadi. Oke? Nah, pilar yang kelima, amanat agung. Misi. Setiap pengikut dipanggil untuk berpartisipasi dalam perluasan kerajaannya. Ini bisa berarti misi keluar kota, keluar negeri, atau sekedar melayani tetangga atau anggota keluarga kita di sekitar tempat tinggal kita. Tetapi itu membutuhkan keterlibatan kita secara aktif. Aktif. Tentang hal ini tertulis dalam Matius 28. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu, ini alasannya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa tanpa pengecualian muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan kemudian apa? Dalam pemuridan ini, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, seorang guru harus mengajarkan apa yang telah diterimanya. Bagaimana mungkin seorang murid yang belajar sekolah kedokteran menjadi seorang dokter jika itu tidak diajarkan kepada mereka. Menjadi seorang lawyer kalau itu tidak diajarkan kepada mereka. Menjadi murid Kristus, kecuali kita juga mengenalkan siapa Kristus itu secara komplit kepada mereka. Pengharapan terakhir, the final hope. Mengenal juru selamat juga berarti menantikan kedatangannya kembali yang mulia, kedatangan yang kedua kali. Ini merupakan bagian daripada kita orang percaya. Hubungan kita saat ini hanyalah gambaran awal dari persekutuan tatap muka yang sempurna nantinya, yang akan kita miliki ketika dia datang kembali. Saat ini belum. Kehidupan kita sehari-hari harus kita jalani dalam terang pengharapan terakhir yang penuh kemenangan ini. Pengharapan kita di dalam dia yang akan datang kembali menyebut kita sebagai pengantin wanita ini. Tentang hal ini tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang kedua. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Sekarang sudah menjadi anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya sesaat kelak, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sempurna. Kita bisa nanti mengenal juru selamat berarti digerakkan, dikuduskan, dan ditambahkan oleh pengharapan akan kedatangannya. Kita mengenal dia sebagai Raja Agung yang akan datang kembali menjemput pengantin wanita ini. His church, gerejanya. Kesimpulannya apa? Mengenal Kristus bukanlah pengetahuan statis yang hanya ada diam di dalam kepala kita, melainkan pengejaran identitas, tujuan, kuasa, dan kehadiran yang dinamis dan seumur hidup yang menuntun kita ke dalam misinya. Berubah menjadi yang bersifat personal, relasional. Ya. Dia adalah batu penjuru, penebus, Tuhan yang bangkit, gembala, dan Raja Agung yang akan datang. Marilah kita hari ini dan setiap hari berkomitmen pada pengejaran yang dijelaskan dalam Filipi 3 ayat 10 tadi seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Agar kita dapat mengenal dia secara mendalam dan lengkap. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami terima kasih kebenaran firman-Mu telah Amba sampaikan. Saat kami lakukan ini memerdekakan kami. Teman yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan kita, buka pintu hati kita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar, diberkati bakulmu, diberkati tempat adunamu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan akan membuat engkau berhasil agar namanya dipermuliakan. Tuhan akan memberkati keturunanmu. Di dalam segala sesuatu yang kau kerjakan, ia dipermuliakan. Terima kasih Bapak, karena kita membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang telah bangkit dan hidup selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan kita akan berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.